Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Psychology Entrepreneurship. Kali ini tentang kontrak kuliah dulu sebelum kita memulai ke materi-materi. Oke, karena ini pertama kalinya kita bertemu, dalam tanda kutip, karena kita tidak bertemu secara tatap muka. Perkenalkan, nama saya Nia Kurniati Bahtiar, silahkan dipanggil Nia. Ini adalah nomor HP saya. Nomor HP ini digunakan untuk WhatsApp bila ingin berkoordinasi atau izin kalau sakit atau tidak datang. Nah, ini adalah website saya untuk saya mengumpulkan seluruh materi-materi kuliah saya, tapi berhubung kita memakai e-learning kali ini, jadi kita nggak memakai website ini, kita langsung aja ke e-learning. Ini adalah email saya yang akan dipakai untuk mengirimkan tugas bila kita tugasnya melalui email atau mengirimkan surat izin atau surat sakit. Oke, silahkan dicatat. Kita lanjut lagi. Apa sih agenda Psychology Entrepreneurship selama pertemuan ke-6 sampai ke-15? Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, kita akan membahas tentang bisnis model, dimulai dengan konsepnya, keunggulannya, mengapa harus ada bisnis model, dan kita akan mendesain sebuah bisnis model di bisnis model canvas design. Itu ada 2 pertemuan di situ. Setelah itu, kita akan masuk ke marketing dari usaha-usaha kalian, mulai dari segmentasi, bootstrap marketing, market research akan kita bahas juga. Lalu ini kita akan masuk ke bagian akuntansi kewirausahaan, di mana kita akan sedikit menghitung, yaitu di topik break-even point. Break-even point ini kita akan membahas tentang analisis keuangan, BEP itu sendiri, dan strategi penentuan harga. Lalu visibility, kelayakan itu ada 2 atau 3 pertemuan, kalau nggak salah itu kelayakan pasar, kelayakan produk atau jasa, kelayakan keuangan, dan kelayakan kalian sendiri sebagai pribadi, sebagai orang yang menjalankan usaha tersebut. Dan terakhir, yang akan juga menjadi project kita bersama adalah business plan. Saya akan mengajarkan dari template-nya, cara membuatnya, sampai kita akan masuk ke pitching business plan tersebut. Nah, ini adalah materi-materi kita dalam mata kuliah PI ini. Kita lanjut lagi di reference book-nya. Yang pertama, saya mulai dari kanan aja. Ini adalah buku yang diberikan kepada saya sebagai dasar pembuatan RPS dari mata kuliah ini, Essential of Entrepreneurship and Small Business Management. Ini 2016. Selain itu, kita akan memakai Business Model Generation, buku favorit saya, dari Osterwalder. The Lean Startup, salah satu buku yang paling laris yang berbicara tentang bisnis rintisan, Eric Ries 2011, dan ada Small Business Entrepreneurship Story and Grain 2010. Itu adalah beberapa reference book yang akan dipakai sebagai bahan dasar perkuliahan dan materi. Nah, struktur perkuliahan. Apapun jurusan kalian, walaupun kalian bukan murni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita harus tahu bahwa siapapun bisa menjadi wirausaha jika kita mengerti bahwa wirausaha itu bukan orang yang tidak takut akan risiko. Jadi selama ini kita selalu tahu bahwa wirausaha itu berani menentang risiko gitu kan. Tapi sebenarnya wirausaha itu, walaupun kalian dari background fisiologi yang ingin menjadi wirausaha, sangat mungkin adalah orang yang dapat memperhitungkan risiko. Jadi bukan berani menentang risiko atau berani mati, tapi kalian bisa memperhitungkan risiko. Itulah yang namanya wirausaha. Dan apa perbedaan wirausaha tempo dulu dan sekarang? Wirausaha modern itu adalah wirausaha yang menggabungkan inovasi, kreativitas, dan passion dalam usaha kalian. Nah, untuk struktur perkuliahan, itu hanya sedikit intro aja. Struktur perkuliahan, kita lihat di sini, marking itu saya akan berikan 10% untuk attendance atau kehadiran. Lalu grup task, jadi setiap minggu ada tugas yang akan dilakukan per grup, itu 30% bobotnya. Ada project ini dilakukan di pertemuan ke-14-15, yaitu business plan and pitching, 30% akan saya jelaskan nanti. Lalu final test 30%, and the last one tidak bisa dihitung, jadi dia itu subjective marking. Contohnya nilai rata-rata kalian itu ternyata 69, which is 1 poin lagi untuk sampai ke A contohnya. Tapi dan kalian aktif di kelas, kalian sopan, beretika segala macam, kalian bisa saja mendapatkan subjective marking ini. Itu pun bisa berlaku berkebalikannya.
Lanjut di, oke, ini adalah yang terakhir sepertinya rules to success. Apa ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan yang ada di kelas ini? Pertama, karena kita masih di online class, materi dapat di-download via e-learning. Jadi saya akan mendownload materi PDF di situ dan link video dan tugas-tugas. Kedua, surat izin tugas dan lainnya, tugas bila saya minta lewat email, yang terutama adalah surat izin atau sakit, dikirimkan via email ke saya, niakurniatibahtiar@ummgl.ac.id. Materi per minggu akan diberikan via video yang telah diupload ke YouTube karena saya sangat mengetahui keterbatasan kita semua dalam koneksi internet yang berbeda-beda karena kita berada di daerah yang berbeda-beda. Maka saya sengaja merekam semua materi saya terlebih dahulu, lalu saya upload ke YouTube dan saya akan berikan linknya kepada kalian supaya kalian bisa menonton atau mendengarkannya instead of having the PPT aja gitu. Anticipate apa yang akan terjadi, apa yang akan kita lakukan di kelas ini. Akan ada project, like I told you, ada pembuatan business plan dan pitching. Pitching itu adalah sebuah presentasi bisnis yang dilakukan terutama untuk mencari investor. Nah, nanti ada cara-caranya yang akan saya ajarkan dulu sebelum kita praktek. Esai, ada video discussion, saya akan berikan video dan kalian akan discuss dari video tersebut. Ada case study, jadi entah either itu video atau dia bentuknya dalam bentuk artikel. Dan terakhir adalah presentasi dalam bentuk pitching. No remedial for any reasons guys, jadi tidak ada remedial dengan alasan apapun. Nanti kalau memang bermasalahnya di sebelum pertemuan 6-15 berarti nanti koordinasi juga ke Ibu Aftina untuk itu. Nah, ujian susulan hanya untuk yang sakit, jadi tolong suratnya dikirimkan kalau emang tidak bisa hadir atau berhalangan karena sakit. Diskusi dua arah. Apapun yang terjadi, itu saya dan semua dosen itu bukan menjadi orang yang paling pintar di depan kalian. Kita bisa saja saling belajar satu sama lain, dan saya sendiri pasti melakukan kesalahan. Tolong koreksi saya jika salah, dan itu tidak akan berhubungan dengan nilai kalian nantinya. Jadi tidak akan ada minus karena kalian mengoreksi. Dan yang terakhir, media yang akan kita gunakan adalah pertama, e-learning itu untuk penugasan, jadi tugas-tugas saya posting soalnya dan kalian submit via e-learning. Zoom itu digunakan untuk absensi, untuk diskusi dan koordinasi bila memungkinkan. Dan bila tidak memungkinkan, kita akan backup pakai WhatsApp group. Dan yang terakhir, YouTube itu untuk materi saya. Nah, ini adalah contoh marking, jadi nilai-nilai kalian akan seperti ini. Ini namanya saya belum ganti. Ini attendance di sini. Ada tugas, total average-nya rata-rata. Ini group project, final, dan total score-nya. Oke, nah itu saja untuk kontrak kuliah. Kalau ada pertanyaan nanti kita lanjut di diskusi dan kita akan lanjut juga di materi setelah ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.